Hari itu, Mutiara berangkat bekerja seperti biasa. Dengan seragam kafe dan senyum lembut di wajahnya, ia tidak tahu bahwa langkahnya kali ini akan membawanya ke dalam bahaya besar. Di balik rutinitasnya yang sederhana, Sandra sudah menyusun rencana licik yang siap menjatuhkannya kapan saja. Setelah menerima tugas mengantar pesanan ke pelanggan, Mutiara mengendarai motor kafe menuju alamat yang tertera. Jalanan tampak sepi, hanya angin sore yang berhembus pelan. Namun di sebuah tikungan sunyi, dua pria asing tiba-tiba menghadang jalannya. Tanpa banyak bicara, salah satu dari mereka menarik tas Mutiara, sementara yang lain mencoba merebut motor. "Tolong, jangan ambil motornya, ini bukan milikku!" teriak Mutiara dengan suara gemetar. Tapi bukannya mendengarkan, salah satu pria itu mendorongnya keras hingga tubuh Mutiara terhempas ke tanah. Motor kafe pun dibawa kabur, meninggalkannya dalam kondisi lemah di tepi jalan berdebu. Orang-orang yang lewat hanya sempat menoleh, tanpa tahu bahwa itu bukan perampokan biasa, melainkan jebakan yang dirancang oleh Sandra sendiri. Beberapa jam kemudian, kabar tentang kejadian itu sampai ke telinga Dikta, pemilik kafe. Panik, ia segera menghubungi Kenzo, yang langsung bergegas tanpa pikir panjang. Ia menelusuri rute pengantaran yang disebutkan Mutiara sebelumnya, hingga akhirnya menemukan gadis itu terduduk di pinggir jalan dengan luka di lutut dan wajah pucat pasi. Kenzo langsung berlari mendekat, menunduk, lalu berkata pelan sambil memegang bahunya. "Hei, aku di sini. Tenang, kamu aman sekarang." Air mata Mutiara mengalir tanpa bisa ditahan. Ia hanya mengangguk, berusaha tersenyum di tengah rasa sakit dan ketakutan yang masih menghantuinya. Namun, di balik tatapan lembut itu, Kenzo mulai mencium kejanggalan. Ia merasa semuanya terlalu kebetulan. Alamat pengantaran yang tiba-tiba berubah, jalan yang sepi, dan waktu pengantaran yang tidak biasa, semuanya terasa janggal. Sementara itu di kafe, Sandra berakting sempurna. "Aku kasihan banget sama Mutiara. Semoga dia nggak trauma ya," katanya di depan karyawan lain. Padahal di dalam hatinya ada rasa puas yang sulit disembunyikan. Sayangnya, Sandra tidak sadar bahwa topengnya mulai retak. Salah satu karyawan yang curiga sejak awal melihatnya menerima panggilan misterius di belakang kafe. Dalam percakapan itu, terdengar jelas Sandra berkata, "Uangnya sudah aku transfer, pastikan semuanya beres." Karyawan itu diam-diam melapor kepada Dikta. Tak butuh waktu lama, semua bukti dikumpulkan, termasuk pesan di ponsel Sandra yang menunjukkan transaksi kepada dua pria yang sesuai dengan ciri pelaku. Malamnya, konfrontasi besar pun tak terelakkan. Di hadapan para karyawan, Dikta menatap Sandra dengan ekspresi kecewa. Sementara Kenzo berdiri di sampingnya, menatap tajam tanpa kata. "Sandra," suara Dikta berat dan dingin. "Apa yang sebenarnya kamu lakukan?" Sandra mencoba tersenyum gugup. "Aku nggak tahu maksud kalian apa. Aku bahkan ikut sedih lihat Mutiara celaka." Tapi Kenzo sudah tidak bisa menahan emosi. "Cukup Sandra, kami tahu semuanya. Bukti di tangan kami. Kamu yang menyuruh orang mencuri motor itu kan?" Sandra membeku. Suasana hening. Semua tatapan tertuju padanya. "Kau tega menjebak orang sebaik Mutiara hanya karena iri?" Nada Kenzo meninggi. "Dia nggak pernah salah. Kau yang menanam kebencian di tempat kerja ini." Sandra akhirnya tak sanggup lagi bicara. Topengnya pecah di depan semua orang. Ia berusaha berkelit tapi tidak ada yang percaya. Sejak malam itu, semuanya berubah. Mutiara bukan lagi gadis yang diremehkan. Ia menjadi sosok yang diagumi karena keteguhan dan kesabarannya. Kenzo semakin dekat dengannya, bukan hanya karena rasa cinta, tapi karena ikatan kepercayaan yang tumbuh dari perjuangan bersama. Namun Sandra belum menyerah. Di kamar gelapnya ia menatap layar ponsel dengan mata penuh dendam. Lalu berbisik pelan. "Kau pikir ini sudah berakhir, Mutiara. Kau belum tahu siapa yang kau hadapi." Senyumnya yang penuh kebencian menutup episode ini dengan tegang. Sebuah episode yang memperlihatkan bahwa di tengah fitnah dan pengkhianatan, selalu ada cinta tulus yang bertahan. Kenzo membuktikan bahwa kasih sejati bukan hanya janji, tapi keberanian untuk melindungi. Dan Sandra,
menjadi simbol betapa jauh seseorang bisa tersesat hanya karena iri dan ambisi yang menutup hati.